Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat jalur layout dengan menggunakan aplikasi DeepTrace. Nah, untuk contohnya di sini saya akan menggunakan sebuah jalur sederhana, yaitu dengan cara membuat sebuah adaptor dengan menggunakan aplikasi DeepTrace. Sebenarnya sangat banyak sekali untuk aplikasi yang digunakan dalam membuat sebuah PCB layout, tetapi di sini kita akan menggunakan aplikasi DeepTrace. Nah, sebelumnya di sini adalah sebuah skema tentang pembuatan adaptor, di mana fungsi alat ini adalah mengubah sebuah tegangan menjadi AC ke sebuah energi DC. Nah, di mana di sini ada sebuah trafo step down ya, dengan inputan 0 sampai dengan 220 volt, lalu akan di step down menjadi 0 dan juga 12. Nah, ini adalah rangkaian trafo. Nah, ini adalah simbol yang disebut dengan dioda. Kita menggunakan 4 dioda ya. Artinya apa? Di sini kita menggunakan trafo yang non CT, tidak ada CT-nya. Dan di sini kita menggunakan 4 dioda. Nah, 4 dioda ini berfungsi sebagai penyearah ya, di mana di sini terjadi sebuah konversi menjadi arus AC dan juga menjadi arus DC, di mana terbentuk sebuah nilai positif dan juga nilai negatif. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah kapasitor ya, dengan jenisnya elko ya, memiliki nilai positif dan juga negatif. Di sini bisa bervariasi, kalian bisa membeli 1000 mikrofarad atau 2200 mikrofarad. Nah, di sini yang diarsir ini adalah bernilai negatif ya, sedangkan yang tidak terarsir ini bernilai positif. Selanjutnya kita mempunyai IC regulator, di mana dua IC regulator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Di sini ada versi 7805, di mana IC ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang tadinya 12 volt menjadi 5 volt. Nah, untuk IC regulator ini terdapat 3 kaki, di mana sebagai input F1 yaitu ground dan juga FO atau outputnya. Misalkan satu ini bernilai 12, maka F0 ini akan bernilai 5 ketika melewati IC 7805. Artinya setiap FO ini akan bernilaikan 5 volt. Selanjutnya ada IC 7812, di mana sama bentuknya, hanya beda versi. Untuk 7812 digunakan untuk menurunkan menjadi tegangan 12 volt, di mana F0 ini akan bernilai 12 volt. Lalu di sini ada sebuah resistor berfungsi untuk sebagai bukan perantar ya, sebagai penghambat listrik ya, agar LED ini tidak putus ya. Kita beri 330 ohm ataupun bisa 1 kilo ohm tergantung kebutuhan. Nah, ini adalah 2 buah LED sebagai indikator bahwa arus yang masuk benar-benar sudah sampai ke lampu LED ini. Lalu ada kapasitor yang kedua, jenisnya elko. Di sini bisa variasi, bisa 2200 ataupun bisa 100. Nah, ini output yang akan kita buat adalah output 5 volt dan juga output 12 volt. Nah, ini adalah gambar skemanya, bisa kalian print screen atau bisa kalian lihat nanti. Nah, selanjutnya kita akan buka aplikasi DeepTrace-nya. Nah, seperti ini untuk aplikasi DeepTrace, kita pilih PCB layout. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi DeepTrace, dan ini adalah lembar kerja kita ya, atau bisa dibilang kalau Windows, kalau misalkan Word itu seperti lembar baru kita gitu ya, lembar kerja kita. Dan di sini ada beberapa pilihan jenis komponen ya. Bisa kita setting dulu di sini. Kita pilih pattern.
Lalu kita pilih yang namanya di sini ada kalau kalian mau filter gitu ya, atau kalian mau mencari, bisa all libraries ya, pattern dan juga nama yang mau kita cari. Nah, pertama dari skema yang sudah ada sebelumnya kita akan mencari sebuah trafo atau transformator. Di sini ada transformer ya. Nah, ini ya sebenarnya banyak sekali jenisnya. Kalau kalian mau cari, tinggal diklik aja, lalu ditekan keyboard ke bawah sesuaikan dengan bentuk trafo kita. Nah, misalkan seperti ini. Kita lihat lagi. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya, trafo kita yang kita pakai misalkan. Nah, ini. Nah, tinggal diklik aja, lalu tinggal di-drag di sini. Lalu kalau kita tidak menghilangkannya, tinggal mengklik kanan. Nah, selanjutnya skema yang kedua, kita butuh dioda, 4 buah dioda. Kita bisa cari di sini ada diodas D. Nah, ada diodes. Nah, di sini kita bisa lihat ukurannya. Ini dioda yang kecil. Bisa kita lihat sesuai dengan kebutuhan kita diodanya. Nah, ini ada diode 7, ada diode 15, ada diode 7. Nah, ini saya biasanya memakai diode 7. Nah, seperti ini misalkan. Nah, lihat di skema kita, di sini negatifnya menuju ke sebelah kanan semua. 4 dioda negatifnya menuju ke arah kanan semua. Oleh sebab itu, di sini sudah kelihatan negatifnya yang ini, yang ada tanda garisnya. Kita rotate, klik kanan pada diodanya, lalu ada rotate. Kalau enggak, kita tekan Ctrl plus R. Seperti ini, Ctrl R lagi. Nah, negatifnya sudah menghadap ke kanan semua. Lalu kita masukkan lagi Du7-nya untuk dioda. Nah, di sini kan masih devolute, artinya kirinya negatifnya masih menghadap ke kiri. Nah, untuk mengubahnya ya, daripada kita capek satu-satu merotetnya, saya hapus dulu. Yang sudah ada kita copy saja. Klik kanan, copy, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Lalu kita sesuaikan gambarnya. Seperti ini. Nah, kalau bisa untuk meminimalis PCB layout nanti bisa kita buat seminimal mungkin tergantung sesuai kebutuhan. Lalu kita paste lagi seperti ini. Lalu kita paste lagi seperti ini. Oke, di sini sudah terbentuk 4 buah dioda. Selanjutnya dari skema yang sudah ada, sini udah ada ya, sudah clear. Ya, selanjutnya kita butuh 2 kapasitor berjenis elko. 2 kapasitor. Kapasitor ada di cup. Nah, ini cup. Nah, kita pilih gambarnya kapasitornya tidak mungkin seperti ini. Kita ke bawahkan seperti ini, bulat modelnya. Kapasitornya bulat, kita cari dulu bulat. Nah, kalau kalian sudah sering membuat deep trace, nanti otomatis kalian bisa hafal untuk tipe jenisnya. Di sini misalkan kalian baru menggunakan deep trace, ya otomatis harus mencari satu persatu. Seperti ini. Sesuaikan dengan gambar yang kita punya, kapasitor yang kita miliki. Nah, ini seperti ini. Ya, ada CPR 10. Nah, ini yang membedakan hanya jarak antara kaki-kakinya. Misalkan saya memakai CPR 10. Oh, ini kebesaran. Oke, kebesaran. Kita cari yang kecil. Nah, ini CPR 2,5. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Lalu di sini kita letakkan elko-nya seperti ini. Ya, lalu kita buat lagi elko-nya, kita copy lagi. Lalu kita paste lagi di sini.
Oke, 2 buah elko sudah ada. Sekarang kita akan membuat yang namanya IC regulator. IC regulator. Nah, untuk IC regulator kita pakai yang ini aja, yang pakai 2. Ya, kita cari 2. Kita cari IC regulator. Oke, misalkan 225 ya, di sini kita butuh 2 IC regulator seperti ini, 225. Nah, selanjutnya kita butuh resistor, 2 resistor dan 2 LED. 2 resistor ada dipilih di resistor. Disesuaikan saja panjangnya seperti ini. Ada 2 buah resistor dan juga 2 buah LED. Oke, selanjutnya kita akan mencari 2 buah LED. Di sini ada sensor NLED. Kita pilih LED 100, lalu kita masukkan 2 seperti ini. Selanjutnya resistor sudah, 2 lead sudah, lalu kita butuh 2 kapasitor kembali. Lalu kita butuh 2 kapasitor. Nah, ini sudah ada. Bisa kita klik, lalu kontrol, kita copy, kita paste, sudah ada 2. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ada urutan komponennya yang sudah kita buat. Ada 4 buah dioda, ada 2 buah elko, 2 buah IC regulator, 2 buah resistor, 2 buah elko juga, lalu ada 2 buah LED sebagai indikator. Nah, untuk menghubungkannya saya akan membuat secara manual ya. Karena kalau saya bikin secara otomatis dikhawatirkan akan banyak jumper. Kalaupun nanti banyak jumper, diusahakan yang kita jumper yang bermuatan negatif, jangan yang bermuatan positif. Itu tips dan triknya. Nah, lalu sekarang untuk menghubungkan secara manual, bagaimana kita mencoba menghubungkan antara setiap komponen ini saling terhubung jadi satu tanpa adanya berbentrokan. Seperti ini tidak boleh sebenarnya. Kalau kita buat PCB layout, kalau untuk buat skema masih diperbolehkan. Ya, ini nggak boleh nih, tabrakan-tabrakan seperti ini nih, tidak boleh gitu ya. Tapi ini boleh ketika kita membuat sebuah skema. Dan ketika membuat PCB layout, kita tidak boleh bentrok seperti ini. Nah, di sini digambarkan bahwa 4 dioda ini saling terhubung. Nah, 4 dioda ini saling terhubung, maka kita bisa menggunakan yang namanya root manual. Seperti ini. Kita klik saja dari titik ke titik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan terdapat sebuah nilai di mana di sini positif, yang belakang adalah negatif. Sesuai dengan gambar yang ada, di depan positif, di belakang negatif. Nah, untuk positif ini harus kita hubungkan ke komponen yang memiliki positif. Nah, bagaimana di sini positifnya? Nah, ini ada positifnya yang kotak ini. Ya, bagaimana caranya supaya arus positif bisa terhubung ke positifnya 2 buah kapasitor ini. Nah, caranya gampang, kita lihat dulu di gambarnya. Yang seperti ini, positifnya kita akan hadapi ke atas, ya, negatifnya akan kita bawa ke bawah. Positifnya kita buat ke atas. Jangan lupa pindah dulu default mode. Nah, seperti ini. Ctrl R. Positifnya kita ke atasin, sedangkan yang ini positifnya kita beri ke bawah. Nah, seperti ini, negatif saling berhadapan satu sama lain. Ya.
Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat sebuah jalur positif. Seperti apa membuatnya? Sama, kita membuat root manual. Kita bisa buat seperti ini. Ambil dari tengah. Klik lagi, seperti ini. Oke. Tekun seperti ini. Nah, sekarang jalur positif sudah kita bentuk ya dari dioda menuju ke menuju ke kapasitor. Selanjutnya di sini ada yang namanya IC regulator. Ada 2 IC regulator. Nah, yang kotak ini adalah input. Ini adalah input, tengah adalah ground, sebelah kanan adalah output. Oke. Nah, ini positif, maka bisa kita hubungkan lagi antara positif. Selanjutnya kita hubungkan lagi di sini antar positif. Ini kita rapihkan dulu. Nah, misalkan sudah seperti ini, lalu bagaimana dengan negatifnya? Bagaimana dengan negatifnya? Kita bisa ambil dari belakang ini, karena ini bernilai negatif seperti ini. Lalu kita hubungkan ke kaki 2-nya si IC regulator. Nah, lalu kita hubungkan lagi kaki 2 regulator, lalu kita hubungkan lagi antar negatif seperti ini, bisa seperti ini. Nah, kita lihat warna biru ini adalah negatif ya. Sedangkan ini adalah positif. Nah, sudah ketemu, artinya dua komponen ini sudah masuk arus positif dan negatif. Selanjutnya ada sebuah resistor yang digunakan sebagai penahan. Ya, bisa kita sesuaikan saja seperti ini. Misalkan mau kita balik juga bisa, Ctrl R seperti ini. Ctrl R. Nah, di sini karena resistor ini tidak memiliki nilai positif dan negatif, jadinya dia bebas ya, mau dibuat seperti apa saja. Nah, sekarang kita akan hubungkan untuk positifnya seperti ini. Positifnya seperti ini, output dari AC regulator. Lalu kita akan masuk ke LED. Nah, LED ini perhatikan positif dan negatifnya. Nah, ini adalah negatif, yang coak ini negatif. Nah, bisa kita seperti ini. Lalu kita rotate. Nah, seperti ini. Lalu kita rotate lagi. Nah, seperti ini. Lalu pastikan kita sambungi positif berhadapan dengan positif LED. Positif bertemu dengan positif LED. Dan negatif bertemu dengan negatif LED seperti ini. Oke, ini adalah negatif, sudah terhubung semua. LED, lalu resistor, IC regulator, kapasitor. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir di sini adalah kapasitor. Sekarang kita sama buat seperti ini. Lalu kita rotate lagi. Pastikan positifnya berada di bawah. Ini positifnya berada di atas. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita rapihkan lagi. Nah, kita root manual. Pastikan positifnya bertemu dengan positif. Positifnya bertemu dengan positif. Dan negatifnya sama bertemu dengan negatif. Nah, seperti ini, tidak ada jalur yang bentrok ya. Oke, di sini sudah terbentuk. Sekarang kita beri nama. Misalkan di sini untuk arus 12 volt. Sedangkan di sini
arus 5 volt. Nah, seperti ini. Lalu di sini adalah inputan untuk arus dari trafo, maka kita harus membuat sebuah bulatan manual. Untuk membuat bulatan manual, di sini kita menggunakan yang namanya place plate seperti ini. Kita beri titik seperti ini sampai bulat. Bulat seperti ini. Lalu di sini kita beri output 12 volt seperti ini. Ini kita beri untuk ground dan ini untuk 5 volt. Lalu kita trace manual seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lalu bagaimana caranya kita akan menebalkan jalur ini? Sementara kalau kita preview, jalur ini akan tipis sekali. Nah, kita blok dulu semuanya. Kita blok, lalu kita pilih salah satu jalur, klik kanan, lalu ada yang namanya net properties. Nah, disinilah kita ganti misalkan menjadi 0,04 ya, lalu kita ganti ya, lalu di OK. Nah, lihat jauh lebih tebal. Semakin tebal kalian bikin propertiesnya, maka semakin tebal juga. Kalau tadi terlalu tipis, dikhawatirkan saat etching nanti bisa putus gitu kan ya jalurnya. Lalu bagaimana dengan menebalkan bulatan ya padnya? Kita blok lagi, pilih salah satu pad. Nah, merah seperti ini, klik kanan, pilih pad properties. Ya, di sini ada template-nya. Ya, misalkan saya menggunakan di sini rectangle, ada eclipse misalkan. Nah, lalu kita pilih 0,04 misalkan. Lalu OK. Nah, nanti dia akan membesar untuk bulatannya. Nah, kalau sudah bisa di-review. Di sini ada yang namanya tools, lalu 3G preview, 3G virtualization. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari komponen kita nanti seperti ini. Kurang lebihnya di sini akan diletakkan sebuah transformator atau trafo. Di sini ada arusan 0 volt dan 12 volt ya. Lalu ada 2 buah kapasitor, lalu ada IC regulator, lalu ada resistor, ada lead dan juga ada elko. Nah, di sini saya beri nama lagi. Di sini misalkan 0 volt. Sedangkan yang di sini 12 volt dari trafo. 12 volt. Oke, lalu bagaimana cara kita mengkonvertnya? Bisa kita file, lalu kita print seperti ini. Maaf ya, file, kita preview dulu. Nah, preview. Nah, ini adalah layout yang sudah jadi seperti ini. Nah, gimana cara kita mau mencetaknya? Bisa kita objek, lalu hilangkan yang namanya siliknya. Nah, ini akan
bentuk hanya jalurnya saja. Bagaimana kalau kita mau banyak gitu, bisa lebih dari satu gitu kan? Saya close dulu. Nah, kalau kalian mau memperbanyaknya bisa diblok semuanya. Lalu kita copy, Ctrl C, lalu Ctrl paste, pindahkan ke bawah seperti ini. Nah, ini untuk menduplikasi supaya jalurnya banyak. File, kita preview dulu. Nah, sekarang saya punya 2 jalur. Artinya punya backupan, kalau ini gagal saya bisa pakai jalur yang kedua. Lalu di objek, sheet-nya kita hilangkan. Lalu bisa kita print. Oke. Saya taruh di desktop. Oke. Nah, ini adalah sebuah jalur yang bisa kalian print nantinya. Nah, demikian cara menggunakan DeepTrace untuk pembuatan adaptor. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.